Menurut Prof sebagai alumni UGM, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh UGM untuk sebagai bagian dari upaya untuk mengklirkan persoalan? Nah, ini yang menurut saya kok agak sebetulnya orang-orang yang memiliki keahlian seperti Rismond, Roy Suryo, saya tidak terlalu dengan Bu Tiva ya, Tiva karena saya jauh terlalu jauh dengan terlalu jauh keilmuannya itu dari saya. Tapi kalau Rismond dan Roy itu kan sangat dekat lah dengan apa yang saya pelajari gitu ya, apa yang saya kuasai. Seharusnya yang memiliki keahlian seperti ini di UGM itu banyak. Dari teknik elektro banyak, dari jurusan dulu saya mengajar teknik geodesi itu banyak. Orang-orang yang mengambil spesialisasi fotogrametri kan banyak juga gitu. Ya tidak, ya mungkin kalau menurut saya ada 7 sampai 57 orang ada lah gitu pasti yang punya itu. Dokter-dokter muda yang punya keahlian yang sama. Seharusnya kalau memang mereka itu mensupport statementnya rektor, mereka membantu kan. Dari geografi juga banyak gitu ya. Nah, katakanlah dari 3 jurusan itu saja, seharusnya kan bisa mensupport apa yang di statementnya rektor itu dengan technical support gitu ya, dengan technical support dengan scientific gitu ya. Tapi mereka nyatanya tidak ada kan gitu. Kenapa mereka tidak melakukan? Nah, ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka takut, atau mereka sebetulnya lebih percaya pada apa yang dilakukan oleh Rismond kan gitu. Kan gitu. Ya itu ya kecurigaan seperti itu kan lebih dan menurut saya kok saya lebih kecenderung yang kedua itu. Jangan-jangan mereka itu sangat curiga loh, ini Rismond tuh udah bener itu. Roy Suryo tuh udah bener. Jadi mereka juga kalau misalnya mau melakukan kajian gitu ya, pasti hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rismond kan gitu. Baik. Kalau pihak kepolisian menurut Prof Tono, mereka punya peralatan dan juga SDM untuk hal ini? Mungkin tidak persis seperti yang saya hayalkan ya, tapi menurut saya minimal mereka punya laboratorium uji karbon ya, kertasnya, tes. Kan umur kertas itu bisa kan gitu, bisa tintanya, ya kan umur tintanya betul nggak itu. Jadi banyaklah itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya uji analog ya biar itu memang pokoknya terbuka aja gitu supaya kita bisa menilai, oh Anda sudah melakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah akademis dan tapi kan ini kan tidak pernah gitu dijelaskan kan gitu. Kalau mereka berpedoman kepada keterangan pakar dan ahli yang mereka mintai keterangan, itu bisa juga. Pakarnya itu kan harus terbuka juga. Siapa pakarnya? Kemudian apakah prosedurnya bagaimana, metodologinya bagaimana kan gitu. Bahannya apa yang dibandingkan sehingga menjadi identik itu. Kemudian metodologinya bagaimana, itu yang harus terbuka kan gitu. Itu harus dibuka juga ke publik? Menurut saya harus dong. Itulah yang saya katakan bahwa kepolisian itu harus berdiri di tengah. Karena ini adalah kan masalah kebenaran, bukan dia berpihak pada pelapor gitu. Itu tidak boleh seperti itu kan gitu. Oke. Nah, itu yang saya merasa bahwa wah ini kalau seperti ini ya kasihan dong ketiga orang anak bangsa yang menurut saya aset bangsa seperti ketiga orang RRT ini, tapi kemudian harus diperlakukan tidak adil seperti itu, kemudian akan dikriminalisasi lagi. Kalau mereka sampai dihukum 5 tahun, bayangkan mereka itu katakanlah 5 tahun saja, itu kan mereka pertama akan berhenti kan gitu, berkaryanya kan gitu. Padahal karya-karyanya kan sangat fenomenal sekali menurut saya. Dan Prof Tono dengan keilmuan dan kepakaran yang Prof miliki akan membela habis-habisan Roy Suryo? Iya, saya kira insya Allah ya. Termasuk siap dengan konsekuensinya, Prof? Apa konsekuensi yang kalau saya bersifat independen kan? Kalau misalnya ada potensi Prof Tono di Roy Suryo kan juga? Loh, apanya? Ya tentu saja itu sebuah konsekuensi harus tapi intinya adalah sebagai saintis saya harus berdiri di depan di antara keduanya gitu ya. Saya akan independen dan saya salah satu-satunya yang kiblat saya adalah kebenaran saintifik kan gitu.
kebenaran saintifik. Iya dong. Oke. Apa yang membuat Prof. Tono begitu yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan ini memang benar secara saintifik? Ya karena kaidah-kaidah yang mereka lakukan, prosedur yang mereka lakukan itu sangat make sense lah gitu ya. Apa tuh sesuai dengan kaidah-kaidah digital image processing yang ilmu digital image processing yang saya kuasai juga kan gitu. Meskipun mereka lebih mikro ya karena itu urusan huruf dan sebagainya. Sementara saya sekarang ini makro ya, makro. Tapi kan saya pernah melakukan juga yang mikro gitu. Meskipun itu sampai 2005-an lah kan gitu. Oke. Dan Prof. Tono juga siap kalau nanti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Iya, insya Allah ya, siap. Apa yang akan Prof. Tono sampaikan kepada pihak kepolisian? Pertama saya akan contohkan pada kepolisian bahwa sebagai kepolisian itu adalah seperti juga saya sebagai saksi itu harus bersifat independen dulu. Oke. Tidak boleh memihak pada siapapun kan gitu. Jadi kalau misalnya toh menyimpulkan bahwa ini identik, ya prosesnya harus terbuka. Siapa yang melakukan saksi-saksi yang dia harus terbuka kan gitu supaya orang bisa melihat. Jadi jangan cuma sekedar seperti mahasiswa tadi yang dapat X cuma digilingkarin sudah situ semuanya kertasnya kosong, nggak boleh dong seperti itu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, luar biasa sekali ya bagaimana seorang profesor ya alumni UGM ini buka suara ya tentang kasus ijazah Jokowi yang melibatkan banyak sekali pihak, teman-teman ya. Dan profesor ini, teman-teman, mengatakan bahwa mereka, yaitu Roy Suryo, Rismond, ini sebenarnya mempunyai memang adalah bidang mereka, ilmu mereka untuk menganalisis, untuk meneliti ya. Itulah yang dilakukan mereka. Dan profesor ini mengatakan bahwa sebenarnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini banyak juga ya yang satu ilmu, satu jurusan dengan mereka di UGM. Namun kata profesor ini, namun mereka itu takut ya dan memilih untuk diam ya dibandingkan dengan Roy Suryo, kemudian Rismond yang sangat berani ya untuk membuka, untuk mengungkap ijazah ini, teman. Sehingga menurut profesor ini perlu diapresiasi bahwa keberanian dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya untuk mengungkapkan hal tersebut. Kalau kita melihat bagaimana sebuah perjalanan kasus ijazah ini, teman, benar-benar sangat panjang ya, rumit ya. Sekarang kalau kita melihat bagaimana ya, mereka kemudian menjadi tersangka, teman-teman ya, karena mereka mengungkapkan hasil penelitian yang mereka kerjakan ya, sampai mereka dituduh untuk mengedit ya. Dan Rismond hingga Roy Suryo pun membantah mereka sudah mengedit tersebut. Padahal menurut Roy Suryo dan kawan-kawan ya, yang mereka teliti adalah ijazah yang sudah diupload ya seorang kader Partai Gajah pada saat itu, teman-teman. Dan kemudian bagaimana sidang ya Komisi Informasi Pusat yang melibatkan UGM, KPU Surakarta, Polda hingga KPU Jakarta dalam hal ini adalah untuk kasusnya ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan ini sangat panas dan viral sekali di media sosial ya. Kalau kita melihat bahwa memang ini sangat-sangat melibatkan banyak orang dan pastinya menyita perhatian Pak Jokowi juga, teman-teman. Serta perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut kalian?